silakan. Bagaimana caranya orang Kristen berada di dalam dosa tanpa penyaliban? Tidak berada dalam dosa tanpa penyaliban. Silakan. Pada dasarnya Edis memutarbalikkan fakta, teman-teman sekalian, ya. Di mana bertahun-tahun keyakinan Kristen bahwa penyaliban adalah penebusan dosa, Edis bilang bukan dari penyaliban. Makanya timbullah pertanyaan dari Bang Zuma. Mana datanya kalau di dalam Kristen, kalau bukan karena penyaliban tak tertebus dosa gitu. Mana datanya? Nah, ini yang dikejar. Karena Edis pintar banget beretorika tapi isinya tipu-tipu. Jibril akhafa an ubtila bima ubtila bihi Harut wa Marut. Nah, Harut wa Marut ya. Nah, di dalam video ini juga patut teman-teman tahu ya, ketika Edis membawa ya analogi bahwa apakah yang meracuni Nabi Muhammad berjasa karena Nabi Muhammad masuk surga gara-gara orang yang diracun tersebut, karena upaya orang yang meracun tersebut sehingga dia masuk surga mati syahid katanya. Langsung kita bawa hadisnya bahwa masuk surganya Nabi Muhammad bukan karena racun tersebut. Tuhan Yesus takut. Baca seluruh Injil. Baca seluruh Injil. Masa begitu? Baca seluruh Al-Quran. Baca seluruh Al-Quran. Ya sudah Juma, intinya poin pertama, poin ke-1, poin kedua sudah saya bantah dari kamu. Iya, bantah kosong. Giliran saya bertanya, kamu sanggup nggak kalau saya bertanya? Bantah kosong. Kalau saya bertanya, kamu sanggup nggak? Panas dan teramat panas dan wajib kita saksikan sampai akhir, dan ini keren banget tentunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama Ustadz kesayangan antum semua, Ustadz Ahmad Damanuri Esos, insyaallah. Nah, teman-teman yang telah hadir, saya hormati teman-teman yang dari Ngaji Kala Asa yang sering ikut kajian saya baik pagi maupun sore, dan juga sahabat-sahabat teman-teman jazakallah daripada keluarga Apologet Islam. Nah, di sini hari ini kita akan menyaksikan satu video perdebatan langsung di antara Edis dan Bang Zuma. Siapa Edis, Bang? Edis itu apologet Kristen yang suka memfitnah Islam dengan retorika kalau kita bilang seni gaya bahasanya bagus. Dan Bang Zuma adalah yang paling jago mematahkan retorika tersebut. Debatnya juga berlangsung sangat panas. Karena seperti biasa, Kristen itu, dia tidak akan puas sebelum dia menggonggong fitnahannya. Maksudnya bagaimana? Ketika dipertanyakan, alasan naik pertama Edis adalah mempertanggungjawabkan imannya. Akan tetapi ketika tersudut dan tak mampu menjawab seperti biasa, maka mereka keluarkan kartu as pertama mereka. Apa? Hujatan mereka terhadap Islam tanpa standar ilmu. Akan tetapi di balik panasnya debat, akhirnya moderator memutuskan untuk menurunkan Edis karena tujuannya hanya untuk menghujat Islam yang bikin darah kita mendidih, teman-teman sekalian. Dan banyak fitnahan terhadap Islam yang dibawa di sini. Yang saya izin buat teman-teman untuk memberikan ruang kepada saya menanggapi. Ya, kalau menonton full langsung di channel Bang Zuma. Selebihnya di sini adalah edukasi, insya Allah. Karena banyak hal yang sebenarnya dibalik kesalahan daripada kitab Kristen ataupun bagaimana cara Kristen beriman, kita butuh juga jawaban terhadap Al-Qur'annya kita ataupun hadisnya kita daripada skolar-skolar, penuntut ilmu, salah satunya seperti saya, seorang santri, agar senantiasa kita tahu maksudnya. Maka izinkan waktu di balik video yang saya tampilkan adanya tanggapan. Makasih banyak teman-teman, mari kita saksikan bersama-sama videonya. Betapa banyak orang-orang Kristen yang kemudian mau tidak mau sudah mengakui bahwasanya iblis itu berjasa. Berjasa. Kok bisa berjasa? Karena menurut kalian penyaliban itu adalah cara Tuhan menebus dosa Kristen. Tanpa iblis tidak mungkin penyaliban itu terjadi. Karena iblislah sehingga penyaliban terjadi. Karena akibat penyaliban Anda dan orang Kristen lainnya dosanya ditebus. Betul? Baik. Kamu janji nanti kalau saya ngomong kamu nggak nurunkan saya? Silakan. Yang penting sesuai dengan tema. Jangan kau kemana-mana. Orang sudah kelabakan. Kau datang ditunggu malah kau bahas. Jadi teman-teman, kalau dia nurunkan saya, bawa tanda dia ketakutan ya. Elah, takut. Baik. Silakan. Jadi begini Juma. Yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Ya bertanya. Kau
itu Boleh saya dari bicara? dulu begitu. Dari dulu Boleh kau saya bicara? begitu kau. Bertanya aja terus. Tadi Oke. kau sudah melihat. Sabar dulu. Kenapa? Diam dulu. Kau dari tadi, saya di sini sudah 3 jam lebih loh. Tidak ada seorang terus. orang Kristen yang bisa menjelaskan tanpa harus dia mempertontonkan dirinya terjebak oleh konsep imannya sendiri bahwa iblis adalah pahlawannya Kristen. Datang situ mau bertanya, bukan mau menjelaskan. Katanya kau pakar. Iya, yang saya tanyakan, kenapa kamu menyimpulkan bahwa iblis jadi pahlawan? Karena iblislah penyaliban itu terjadi. Baik. Nah, Baik. gitu. Pak, itu Saya ikuti. aja mau ditanya. Masa yang Saya kita boleh ditanya ngomong? lagi? Silakan. Boleh saya ngomong sekarang? Iya, silakan. Baik. silakan. Jadi kalau logika berpikir kamu seperti itu, nggak masalah. Itu Karena dalil. menurut kamu iblis berjasa. Karena apa iblis berjasa? Karena sudah menyalibkan Yesus sehingga terjadi keselamatan, begitu ya? Ya, betul. Oke. Berarti saya juga bisa punya logika begini nih. Silakan. Muhammad syahid karena diracun. Berarti orang yang meracun Muhammad itu berjasa membuat Muhammad mati syahid ya. Masuk surga. Silakan. Boleh begitu Iya, berpikirnya? silakan. Oke, baik. Jadi Apakah dosa saya ditebus? Baik, Karena menurut karena pola dia diracun. pikirmu, sebentar. Saya kan mau menggunakan logika berpikirmu. Analogi itu Boleh nggak saya kembalikan. menggunakan logika Saya kembalikan. berpikirmu? Apakah dengan Nabi Muhammad diracun dosa kami umat Islam ditebus? Ayo, bicara. Kau pakai analogi apa itu? Nggak Sebentar, nyambung. jangan dibisu-bisukan. Kalau berani ngadepin saya, nggak usah main bisu-bisukan. Saya tanya, apakah Berani dengan ngadepin saya? Dengar. Apakah dengan Nabi Muhammad itu diracun, dosa umat Islam ditebus? Bukan, kita kan bicara berjasa dulu. Iya, Berjasa tunggu dulu. Berjasa. Kita karena- jangan bicara penebusan dulu. Idris, Kita bicara mengenai jasa. Diam dulu. Jasa, berjasa nggak kan gitu? Dengar. Iblis kenapa diturunkan? Jangan diturunkan, dinaikkan lagi. Iblis disebut pahlawan, iblis disebut berjasa karena ente Edis dan Kristen lainnya selamat. Wah, moderatornya malah nurunin. Bang Zuma lagi panas-panas. Cuman teman-teman simak ya. Izin ya teman-teman menanggapi. Teman-teman simak nggak? Bahwa bagaimana kalau antum yang ditanyakan oleh Edis seperti itu? Karena ini retorika yang digunakan oleh Edis ini jitu teman-teman. Bahkan pedas, bahkan mungkin yang awam akan sulit menjawab ini. Perhatikan. Bang Zuma menyandingkan karena ulah iblis, Yesus disalib, tebus dosa. Nah, berarti ada asbab Yesus mati dengan darahnya tebus dosa. Asbab kematian Rasulullah dan Rasulullah mati syahid dan masuk surga juga punya asbab. Adalah siapa? Yang meracuni Rasulullah. Kita anggaplah kalau mereka meyakini racun Khaybar itu sebagai penyebab matinya Rasulullah. Oke. Nah, kalau ini dipertanyakan kepada Anda semua bagaimana? Apa yang harus kita jawabkan? Apakah kita akan mengatakan bahwa yang meracun tersebut juga berjasa terhadap umat Islam yang membuat Nabi Muhammad masuk surga? Nah, ini namanya sistem retorika yang dia buat untuk menyesatkan. Padahal sama sekali enggak connect. Pertama, enggak connectnya. Dia membawa pola pikirnya seakan-akan bahwa Rasulullah masuk surga karena mati syahid daripada racun tersebut. Kita anggaplah kalau memang mereka meyakini soal racun. Padahal Rasulullah masuk surga bukan sebab dia. Karena dari awal semenjak hidupnya Rasulullah telah dijamin masuk surga. Mana dalilnya bang? Oke. Saya ambilkan satu hadis dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Ya, di mana Rasulullah berbincang dengan Jibril. Apa kata Rasulullah SAW dan perbincangan apa yang terjadi? Perhatikan. Qala Jibril, na'am, berkatalah Jibril, ya Rasulullah, yudkhalul ahlul kabair min ummatika, akan masuklah ahli pelaku dosa besar daripada umat engkau ya Rasulullah. Berarti ini perbincangannya seputar warta dan pemberitaan daripada Jibril kepada Rasulullah bahwa nanti ada pelaku dosa besar daripada umat Rasulullah itu yang masuk ke dalam neraka. Semoga kita terjauhi, na'udzubillah. Ketik bareng-bareng, biar tidak jadi ahli neraka, ketik bareng-bareng di kolom komentar, ya Allah, na'udzubillah.
Lalu apa yang terjadi dengan Rasulullah dan apa sambutan jawaban daripada Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Summa baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian menangislah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baka Jibril li bakaihi. Dan ikut juga menangis Jibril karena tangisannya Rasulullah. Wa qala alaihi salam, dan berkatalah Jibril dan berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril. Dan kisahnya terjadi saat Rasulullah menangis, karena melihat Rasulullah menangis, Jibril ikutan menangis. Kemudian bertanya Rasulullah kepada Jibril. Apa yang ditanyakan? Kata Rasulullah, "Lima tabka wa anta ruhul amin." Ya. Berkata Rasulullah, "Ya Jibril, kenapa kamu menangis? Padahal engkau adalah ruh yang terpercaya." Artinya, kok cerita tentang umatku masuk neraka, justru kamu menangis juga. Seharusnya kan kamu aman dari api neraka. Kenapa kamu harus nangis? Kenapa harus ikutan aku menangis? Kalau aku khawatir. Karena aku datang membawa kebenaran. Justru harapanku besar. Umat-umatku adalah umat-umat yang kusayang. Aku tak mau mereka itu disentuh api. Wajar aku menangis. Dan aku selalu beristighfar. Karena aku juga takut terhadap murka Tuhan. Lalu kenapa engkau menangis? Bukankah engkau aman? Bukankah engkau tidak mewartakan kepadaku berita bohong bahwa engkau adalah ruhul amin? Lalu jawablah Jibril. Apa kata Jibril? Qala Jibril, "Akhafa an ubtila bima ubtila bihi Harut wa Marut." Nah, Harut wa Marut ya. Jibril khawatir akan nasibnya sama seperti nasibnya Harut dan Marut. Ada yang tahu Harut dan Marut? Malaikat yang jatahnya tidak memiliki nafsu. Cuman diuji, bahkan malaikat pun kalau diberikan nafsu, maka nafsu itu dapat mengalahkan jiwa malaikat tersebut. Nah, itu yang ditakuti oleh Jibril. Takut, ya apa salahnya wahai Nabi Muhammad? Saya juga patut takut terhadap Robku. Saya patut takut kepada Tuhanku. Karena dia moha membolak-balikkan. Aku ruhul amin. Juga aku bisa menjadi ruhul kadzib. Ruh yang berdusta. Kalau seandainya Allah yang maha memutarbalikkan keadaan, membalikkan aku ke posisi tersebut. Takutlah malaikat Jibril. Fahuwa alladzi abkani. Maka itulah perihal yang membuat aku menangis, ya Muhammad. Kemudian, fa'uhiyallahu. Maka diwahyukan oleh Allah Ta'ala, simak. Ya Jibril wa ya Muhammad. Wahai Jibril, wahai Nabi Muhammad. Turun wahyu untuk Jibril dan Nabi Muhammad. Apa? Inni ab'attukuma minan nari walakin la ta'mina min azabi. Nah, di sini poinnya. Apa dikatakan? Wahai Jibril dan wahai Nabi Muhammad, sungguh akan kujauhkan kalian keduanya daripada neraka tersebut. Walakin, dan akan tetapi, jangan pernah merasa aman daripada azabku. Nah, di sini poin penting. Berarti setelah ada jaminan surga terhadap Nabi Muhammad. Kecuali tak ada jaminan surga. Kecuali Rasulullah masuk surganya karena kematiannya. Nah, kan gitu ya. Akan dikatakan bahwa sangat berjasa orang yang meracuni Rasulullah kalau surganya Rasulullah persis karena Rasulullah terbunuh karena diracun. Di mana dalam hadis Rasulullah kan dibilang orang yang terbunuh itu salah satunya adalah mendapati pahala syahid. Nah, mungkin Edis merujuk ke hadis itu. Masalahnya Rasulullah surga bukan karena mati racun. Ya, kalau kita pegang kepada mati racun mati Rasulullah. Akan tetapi masuk surganya Rasulullah dari awal telah ada jaminan. Berarti ini runtuh seketika argumentasi Edis. Ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman sekalian yang berhadapan dengan Edis ketika ditanya, apakah orang yang meracuni Rasulullah itu berjasa? Jawab dulu. Tujuan dia meracuni apa? Untuk bikin Rasulullah masuk surga.
Terus tanya, Rasulullah alasannya masuk surga kenapa? Bagaimana dengan hadis telah terjaminnya surga Rasulullah? Kecuali ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah masuk surga karena diracuni. Kan gitu. Kalau nggak ada, berarti itu adalah fitnahmu saja. Sedangkan di Kristen berbeda. Sang Bapa pelaku rencana. Dan dia maha tahu. Yesus kalau juga Tuhan pasti maha tahu. Makanya saya bilang ini adalah hal yang konyol. Ketika dua-duanya maha tahu, maka Yesus harusnya mati dalam keadaan tidak dicampuri oleh ulah jahat. Paham? Ini Bapak nih, kalau Anda yang jadi Tuhan, kita nih jadi Tuhan. Kita memang harus membunuh seseorang terhadap pengampunan dosa. Oke. Pastinya, kalau kita juga paham ada iblis yang akan ikut campur ataupun orang jahat yang akan ikut campur, kita akan memilih jalur pembunuhan yang nggak ada mereka. Kalau memang harus bunuh gitu. Ini kalau penyaliban, kalau versi Yahudi, ya, ini adalah pelaku dosa besar. Oke. Terus, ini ada iblis nih, bentar lagi akan merasuki. Wah, gantilah pembunuhannya karena kepleset di padang pasir misalnya. Untuk menunjukkan kalau memang penyaliban ini telah dicampuri oleh iblis, maka tidak langsung sang Bapa itu bersekongkol dengan iblis untuk mensukseskan rencana di atas tumbalnya Yesus. Karena kalau tidak demikian, maka Bapa nggak tahu perencanaan iblis. Nah, kalau si Bapa itu nggak tahu, gimana dia jadi Tuhan? Kan gitu. Masa Tuhan nggak maha tahu? Berarti kalau Tuhan maha tahu, dia juga tahu bahwa iblis akan ikut campur. Maka secara tidak langsung karena maha taunya, tapi tetap membiarkan iblis mencampuri rencananya, maka apa kesimpulannya? Bapa itu adalah pembuat skenario terhadap pengampunan manusia. Oke. Yang kedua, adanya iblis sebagai panitia skenario. Berarti Bapa dan iblis kongkol nih demi penyelamatan manusia. Gitu. Yesus sebagai apa? Target utama di atas skenario dan panitia. Yang hore siapa? Kristen. Karena tertebus dosa. Mereka mikir sampai situ. Nah, seperti itu. Mohon maaf ya teman-teman ya, kepanjangan. Semoga menjadi ilmu. Nah, ini yang paling penting agar kita punya jawaban saat kita dipertanyakan. Jadi kesimpulannya bahwa Nabi Muhammad mati diracun bukan karena racun tersebut dia masuk surga. Tapi masuk surganya Nabi Muhammad karena jaminan masuk surga semenjak dia hidup. Catat itu. Oke, kita lanjutkan debat panasnya dari Bang Zuma dan Edis. Penyaliban itu, ada nggak umat Islam selamat karena Nabi Muhammad diracun? Kau itu ilmumu masih begitu, nggak pernah berubah kau itu. Sudah dibilang jago, lawan Edis. Kau sama saya logikamu itu logika anak TK di depan saya. Beranalogi yang tidak nyambung. Kalau Nabi Muhammad diracun, akibat diracun dosa kami umat Islam ditebus, ya berarti berarti Zainab ini berjasa di dalam meracuni Nabi. Memang kau itu dari dulu, makanya kau kabur ke luar negeri karena kalau berdebat denganku, kau tidak pernah menang. Kau bisa menang kalau kau membahas Al-Quran, pretelin sesuai mukamu itu. Udah ada yang turunkan kan? Enak aja dia. Sila dia, ini nih, ada Edis. Aku bilang sama kalian, saya dengan Edis dari tahun 2010 di Facebook saya sudah mulai kejar-kejaran sama dia. 2018, Edis itu baru pemain baru dia. Tidak pernah dia menang lawan saya diskusi, nggak pernah. Dia itu merasa menang kalau dia bahas tentang Islam sesuai dengan tafsirannya dia sendiri. Tapi kalau dia bahas Bible, tidak ada itu. Edis itu nol. Saya katakan seluruh lawan diskusi saya yang paling bodoh pemahamannya tentang Bible inilah dia orangnya nih, si Edis ini.
Suruh dulu moderatormu jangan turunkan saya kalau kamu Ya, jagoan. makanya jangan Gimana? ngeyel. Sekarang saya tanya samamu, dengar. Kenapa? Kan? Kita bicara dulu tentang jasa, berjasa. Kau Apa- jangan bilang penebusan Dengar. dulu, berjasa dulu. Dengarkan, apakah orang Kau kan Islam mengatakan selamat? bahwasanya iblis berjasa. Dengar, Kita ngomong dengar, dari dengar. berjasa dulu, Dengar, berjasa. dengar. Jangan ngomong penebusan. Pakai ini. Pakai ini dulu. Dengarkan saya. Setelah saya bicara, kau bicara. Oke? Dengarkan. Kau mengatakan bahwasanya Zainab berjasa. Apa jasanya Zainab untuk kami umat Islam? Sabar dulu. Apa jasanya Zainab untuk kami? Ketika Zainab itu meracuni Nabi Muhammad, apa jasanya? Kami masuk surga? Dosa kami ditebus? Tidak ada sama sekali. Jangan dibisu-bisukan. Nih, tangan saya angkat ya. Gantian. Saya ngomong tangan saya angkat nih. Gantian. Dengar. Perhatikan, tangan saya angkat terus. Bandingkan dengan Kristen. Dengarkan. Bandingkan dengan Kristen. Dengar. Iblis menyalib Cuma Yesus. kalau kau diskusi jangan suruh bisu-bisukan. Kalau mau Tidak diskusi apa-apa, jangan tidak bisukan. apa-apa. Ayo. Anda diam, tidak apa-apa. Anda diam. Silakan. Habis itu Anda bicara. Nih, tangan saya di sini ya, tangan saya di Iya. sini. Yuk. Moderator jangan dibisukan. Dengarkan. Berbeda dengan Kristen. Iblis menyalib Yesus. Apa akibatnya untuk Kristen? Dosa Kristen ditebus. Masuk surga Kristen itu karena penyaliban. Tangan saya begini. Berarti iblis adalah pahlawannya Kristen. Silakan. Sudah bisa saya bicara? Silakan. Baik, suruh moderatormu gak usah ketakutan sama saya. Jangan dibisu-bisukan. Makanya jangan nyerocos karena suaramu Baik. juga keras. Silakan. Baik. Silakan. Jadi begini Juma. Kalau bicara kita satu-satu dulu. Tadi kan kamu ngomong masalah berjasa. Jangan penebusan dulu. Oke. Kita kelarin dulu berjasanya. Silakan. Nah, menurut kamu karena iblis dan melalui tangan orang-orang Farisi menyalibkan Yesus, maka iblis berjasa, betul? Itu logikamu kan? Terus. Baik, berarti saya pun akan menggunakan logikamu karena perempuan Yahudi yang meracun Muhammad membuat Muhammad mati syahid masuk surga. Berarti menurut logikamu maka perempuan yang menyalib ya Muhammad yang membuat Muhammad mati syahid masuk surga itu berjasa dia. Dia juga berjasa karena melalui tangan dialah keselamatan Muhammad masuk surga terjadi. Makanya saya bilang logikamu udah nggak waras. Kemudian yang kedua. Satu dulu. Oh, silakan. Siapa yang gak waras nih? Hah? Kan udah dibilang. Ada Nabi Muhammad masuk surga karena diracun. Siapa bilang? Dari mana dia tahu nih? Rasulullah masuk surga karena jaminan dari awal semenjak dia hidup. Silakan. Yang tidak waras itu ente. Kalau Nabi Muhammad masuk surga karena dia diracun, berarti Yesus masuk surga karena disalib. Ini Bisa saya jawab? Tunggu dulu. Ini kita berbicara mengenai umat Islam, bukan berbicara mengenai Nabi Muhammad dan juga mengenai Nabi Yesus, bukan. Ini kita berbicara Islam dan Kristen. Apa efeknya untuk Islam ketika Zainab meracun Nabi Muhammad? Apa efeknya untuk kami? Anda untuk nebus dosa kami? No. Bisa saya jawab? Sabar dulu. Sedangkan iblis ketika membunuh Yesus yang diselamatkan Kristen. Kristen yang dosa-dosanya ditebus dengan darah Yesus. Sedangkan Nabi Muhammad tidak ditebus umatnya karena dia diracun. Analogimu nggak nyambung. Sekarang pertanyaan saya, karena Kristen diselamatkan akibat iblis merasuki Yudas, maka mau tidak mau kau harus berterima kasih kepada iblis yang telah berjasa menyalib Tuhanmu sehingga dosamu ditebus. Sampai sini kau sudah paham? Baik. Nah, silakan. Baik, saya tanggapi. Silakan. Jadi pertama Juma, saya membuat logikamu itu yang tadi yang pertama karena kamu berpikir demikian. Karena menurut kamu iblis melalui tangan orang-orang Farisi menyalibkan Yesus
dan terjadi keselamatan, maka iblis berjasa. Itu logikamu. Nah, saya balikkan logikamu yang salah itu kepada agamamu sendiri. Berarti perempuan Yahudi yang telah meracun Nabi, dan karena hal tersebut Nabi syahid masuk surga, maka menurut pola pikirmu, maka perempuan Yahudi yang meracun Muhammad tersebut berjasa membuat Muhammad masuk surga. Logikanya harusnya bukan seperti itu. Logikanya salah, Juma. Logikanya begini. Menurut umat Islam, Muhammad syahid bukan karena diracun oleh perempuan Yahudi, melainkan karena keimanannya, melainkan karena dia menjalankan perintah Allah sampai pada matinya. Itulah yang membuat Muhammad diselamatkan, bukan karena diracunnya itu. Perempuan tersebut tidak berjasa membuat Muhammad masuk surga. Itu logika yang benar. Nah, sama seperti pada peristiwa penyaliban. Ya, orang-orang, Teman-teman, menurut teman-teman ini dia tolol apa tolol banget? Teman-teman pada nangkem nggak point of view-nya? Point of view-nya tau nggak apa? Bang Juma bawa tema emang nggak lagi bahas antara Yesus dan Nabi Muhammad, antara umat Kristen dan umat Islam. Dengan karena iblis, Yesus mati tersalib dan dia menebus dosa. Jasanya impact jasanya umat Kristen. Oke. Berarti kalau dia mau pakai standar yang sama, wajibnya Nabi Muhammad mati diracun, masuk surga, dan umat Islam terampuni dosanya. Kan gitu. Masalahnya cacat analogi di yang terakhir. Apa? Impact kepada umat. Nggak ada impact kepada umat. Ya. Dan makanya saya tanya, coba ketik di kolom komentar, dia ini tolol apa tolol banget nih kira-kira? Ini yang dibanggakan Kristen. Setelah jago retorika, justru meledak sama retorikanya sendiri. Justru apa ya? Terbelit sama retorika dia sendiri. Yang ditanyain umatnya, justru dia kaitin antara berjasa Yesus sama ini nih, Yesus sama Nabi Muhammad. Apa urusan umatnya? Jasa kepada umat. Gimana sih? Astagfirullah. orang Farisi yang tentu saja dikuasai oleh iblis menyalibkan Yesus. Oke? Nah, apakah mereka patut mendapatkan penghargaan atau hukuman? Tentu hukuman. Karena mereka melakukan itu motivasinya adalah jahat. Nah, sekarang begini. Kamu ini bukan menyerang, saya jawab ya. Kamu bukan menyerang apa yang diimani oleh orang Kristen, tetapi kamu menyerang hayalanmu yang seolah-olah itu diimani orang Kristen. Makanya kamu melakukan strawman argumen. Kamu menyerang argumen kamu sendiri. Dengarkan. Keselamatan itu bukan terjadi di penyaliban. Keselamatan itu terjadi pada kesetiaan dan ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Makanya oleh karena ketaatan satu orang, perhatikan ini poinnya, biar kau nggak nyerang argumenmu sendiri. Kau nggak menyerang Kristen, kau menyerang hayalanmu. Dengarkan. Bagaimana keselamatan itu terjadi? Oleh karena pemberontakan satu orang yaitu Adam, maka semua manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena ketaatan satu orang yaitu Yesus, kesetiaan Yesus yang tidak berbuat dosa, ketaatan Yesus kepada Bapa di sorga, sampai disalibkan pun dia tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan. Jadi pada waktu peristiwa penyaliban itu, disitulah tugas Yesus selesai. Makanya kesetiaan Yesus itu yang menyelamatkan. Jadi yang menebus kami, ya, yang membenarkan kami itu adalah karena Yesus setia dan taat sampai mati di kayu salib. Gantian. Silakan. Jadi yang menyelamatkan kami adalah karena Yesus setia. Kamu baca di dalam 2 Korintus. Suruh nanti moderator jangan turunkan saya ya. 1 Korintus 15 nomor 7 kamu baca. Ya, silakan baca. Tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Jedar.
tanpa kebangkitan. Berarti tanpa penyaliban. Tidak mungkin bangkit tanpa disalib. Kalau cuma taat doang Yesusnya, taat, maka kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Keahlianmu itu memanipulasi keadaan. Jangan kau bawa di depanku, saya nggak pakai. Satu hal yang perlu kau sampaikan samamu. Ini sudah ketiga kalinya aku bilang. Yang diselamatkan di sini bukan Nabi Muhammad, bukan Yesus, tapi kamu sebagai orang Kristen. Kamu tidak akan selamat kalau Yesus tidak disalib. Harus disalib dulu supaya kamu diselamatkan. Nah, sekarang siapa pelaku penyaliban ini? Kamu sendiri menjawab, iblis. Jangan ingkari itu. Iblis yang menyebabkan penyaliban terjadi. Dengan kata lain, iblis berjasa atas keselamatan kalian. Coba Anda baca di dalam kitab yang saya sajikan, 2 Korintus 10, 2 Korintus 5, nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen. Itu dalil. Harus Anda akui itu. Jangan Anda tidak mengakui itu. Tanpa iblis, dosa Kristen tidak ditebuskan. Ingat, kamu sendiri mengakui dan viral bahwa rekayasa iblislah sehingga penyaliban itu terjadi. Apa akibatnya? Pertumpahan darah. Setelah penumpahan darah, Kristen diselamatkan. Nah, maukah Anda mengatakan bahwa tanpa penyaliban orang Kristen bisa selamat? Baik. Kasih Saya dalil. jawab ya. Kasih dalil, Baik. silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau mau diskusi yang bagus cuma. Selama diskusinya motifnya Jangan bagus. ajarkan saya, jangan ajarkan saya. Tenang. Tadi kan kamu Jangan udah ngomong, ajarkan saya saya. boleh ngomong? Ya silakan. Dewasa dikit lah. Ya, kita nggak ajarin usah kau mereka. ajarkan saya karena diskusi dari tadi bagus. Ngapain Baik. kau lagi? Kenapa moderatormu tadi nurunin saya? Lah, enggak tahu. Kenapa tanya saya? Ya makanya ajarin dulu, jangan ketakutan. Baik. Karena kamu pada saat Jadi saya ngomong kau boleh jangan saya sekarang ngomong. bicara? Ya, silakan. Saya sekarang Makanya udah boleh bicara? Jangan bikin gerakan tambahan, diskusi aja. Baik. Diskusi aja. Baik, dia ketakutan dia. Baik. Loh, Jadi cuma apalah poin ketakutan? Yang lihat takut tuh, itu kalian yang lihat sendiri lari keluar. bagaimana dia takut kalau saya ngomong kan? bilang jangan Tadi dia bikin bicara, gerakan saya diam. tambahan. Diam. Tadi dia bicara, saya diam. Diam, Edis, diam. Saya bilang jangan bikin gerakan tambahan. Kita diskusi aja. Sudah cukup Kamu bicaranya? yang lari ke luar negeri karena kau yang takut. Sudah cukup bicaranya? Ya sudah, jangan bikin gerakan tambahan, oke? Sudah bisa saya sekarang bicara? Janji nggak bikin gerakan tambahan? Oke, baik. Fokus Oke, kita. gitu dong. Nah, Silakan. karena kamu takut kalau saya ke situ. Lah Baik. itu gerakan tambahan lagi. Udah bisa sekarang yang saya bicara? takut? Itu yang lari ke luar negeri itu yang takut. Ku bilang jangan. Udah bisa sekarang bikin saya bicara? Jangan bikin gerakan tambahan, ku bilang. Sudah bisa bicara sekarang? Jangan bikin. Nah teman-teman, gimana ceritanya Bang Zuma takut? Coba bayangin posisinya, Bang Zuma di mana? Di rumahnya. Dia di mana? Amerika. Berarti siapa yang sadar akan kesalahan? Di situ saja. Udah. Terus Bang Zuma pernah dilaporkan dan kasusnya udah selesai. Bahkan yang mengulik kasus Bang Zuma saja mengakui kalau Bang Zuma itu edukator. Pemberi edukasi. Karena nggak dilangkahi oleh Bang Zuma di balik apa yang tertulis. Sekarang Edis, daripada analogi yang tadi dia bawa saja udah nggak nyambung. Karena apa? Memang berpotensi dan berkeinginan hanya untuk menghujat. Ketika dia sadar akan penghujatannya, kemana dia? Ke Amerika. Seharusnya apa yang harus ditekankan? Kalau memang Kristen itu benar, tetaplah di Indonesia. Mari kita berdebat. Dua arah. Ayo kita undang ustadz-ustadz. Kan bisa. Kenapa harus ke Amerika? Ya ini berarti menunjukkan siapa yang takut yang sebenarnya. Oke, lanjut. Baik. Jadi poin pertama bahwa silakan. iblis berjasa, logika jomplangnya Juma sudah saya patahkan. Logika kedua bahwa di dalam penyaliban terjadi keselamatan itu juga sudah saya patahkan. Sekarang yang ketiga. Poinmu yang ketiga. Saya belum nanya sama kamu nih. Kalau saya nanya sama kamu langsung meninggal nanti. Poin yang ketiga. Kamu bertanya begini. Kalau begitu, kalau tidak ada penyaliban berarti tidak ada keselamatan. Siapa Dalil? bilang?
Dalil. Siapa bilang? Dalil. Kan kamu bilang begitu tadi. Dalil. Saya kasih dalilnya tadi. Iya, kamu bilang kan tadi begitu. Kalau tidak ada akan penyaliban, tetap satu gimana? Saya boleh Korintus. bicara nggak ini? Waktu Saya saya menjawab. ngomong nggak ini? Dalil 1 Korintus 15:17. Tanpa penyaliban kau masih hidup dalam dosa. Betul tidak? Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Dalil, jangan kau bantah dalil. Baik. Silakan. Baik, saya jawab. Jadi teman-teman, seperti begini ya saya bilang. Oleh karena pelanggaran orang-orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus, itu keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi oleh karena ketaatannya. Itu tertulis ya. Nih, perhatikan. Dikatakan di sini ya, sebentar saya bukakan agak lemot, sabar. Nih. Di dalam Roma pasal yang ke-11 di sini dikatakan begini ya. Sebab jika pelanggaran mereka, maksudnya pelanggaran orang-orang Yahudi, berarti kekayaan bagi dunia, dan karena kekurangan mereka, maka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi karena kesempurnaan mereka. Jadi orang Yahudi sekalipun menolak Yesus, itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Berita Injil itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi karena ketaatan atau karena orang Yahudi mendengar Yesus. Karena melanggar saja loh, melanggar saja. Berkat itu sampai kepada bangsa lain. Apalagi kalau orang Yahudi pada waktu itu menerima Yesus. Nah, sekarang poinnya 3 poin sudah saya jawab semua. Masalah iblis kamu bilang berjasa, sudah saya patahkan. Berarti menurut logikamu, kalau iblis berjasa, artinya perempuan yang meracun Muhammad harus diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena telah meracun Muhammad. Karena Muhammad diracun dan dibunuh oleh perempuan Yahudi, Muhammad syahid masuk surga. Itu logikamu. Padahal di dalam kekristenan maupun di dalam Islam bukan begitu logikanya. Logika yang benar adalah Muhammad itu syahid masuk surga bukan karena diracun perempuan Yahudi, tetapi karena dia menyelesaikan tugasnya menjadi rasul sampai pada matinya. Itu logika yang benar. Sama seperti logika di dalam kekristenan. Kenapa Kristus dibangkitkan? Kenapa Yesus dibangkitkan? Karena dia menyelesaikan tugasnya dengan benar. Dia setia sampai mati disalibkan. Sekalipun orang menganiaya, sekalipun orang memperlakukan dia seburuk mungkin, Tuhan Yesus tidak melakukan dosa sampai pada matinya. Itulah kenapa dia dibangkitkan. Nah, keselamatan orang Kristen terjadi bukan karena pembunuhan Yesus itu, tetapi karena kesetiaan Yesus, oleh karena kebenaran yang dilakukan Yesus itu. Jadi kami kalau berdiri di depan pengadilan, kami ini dibenarkan karena Yesus. Karena Yesus orang benar, maka kami yang di belakang Yesus itu dibenarkan. Kami tidak dipandang lagi sebagai orang bersalah, yang dilihat adalah Yesus. Makanya Yesus menjadi juru selamat kami. Dia penebus kami. Makanya kami berdiri di punggungnya Yesus. Di dalam sebuah pengadilan, Yesus yang menjadi pembela kami. Makanya doktrin kekristenan kami, oleh karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam yang pertama, dia gagal, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi oleh karena kebenaran satu orang pula, yaitu Adam yang kedua, yaitu Yesus, maka kami dibenarkan. Jadi kamu ikut menyerang logika-logika yang kamu karang sendiri. Kemudian yang terakhir nih. Yang terakhir. Kamu mengatakan bahwa keselamatan orang Kristen itu juga karena pertobatan, karena melakukan perbuatan baik dan lain sebagainya. Itu betul. Karena barang siapa yang sudah ditebus oleh Yesus, itu menjadi milik Yesus.
Nah, orang yang menjadi milik Yesus, orang yang menjadi kepunyaan Yesus, itu melakukan apa yang Yesus suruh. Berkhotbah. Begitu. Kita Nah, itu sedang kekristenan. diskusi. Saya belum bertanya sama kamu ya. Saya belum bertanya sama kamu. Nanti kalau saya bertanya sama kamu, kamu meninggal di tempat kamu. Nah, silakan. Silakan kau bertanya sekarang kalau gitu. Nah, udah clear ya? Iya, Sudah clear. kau bertanya. Ya, Sekarang apa sudah clear. pertanyaanmu? Silakan. Baik, kau pertanyaan bertanya. saya begini. Silakan. Menurut Al-Quran, apakah orang yang beriman itu bisa dipengaruhi atau dikuasai oleh setan? Ya, ini tema. Lah, Jangan kamu- tunggu dulu. Jangan kau pakai ilmu yang kau sudah pelajari 2 hari 3 hari ini untuk nyerang. Ini tema. Kalau kau orang pintar, kau orang cerdas. Ini kan udah kelar temanya. Sudah kelar ini temanya. Ini belum. Oh, apa yang belum kelar? Apa yang belum clear? Coba apa yang belum kelar clear? ini tema. Belum kelar ini tema. Enggak, yang belum clear bagian Kamu mana? hanya berkhotbah. 1 Korintus 15:17. Tanpa kebangkitan, Kristen tetap ada di dalam dosa. Kamu nggak bantah itu? Baik, Nggak mau saya bantah? Nah, Baik. silakan. Bagaimana Baik. caranya orang Kristen berada di dalam dosa tanpa penyaliban? Tidak berada dalam dosa tanpa penyaliban. Silakan. Baik, saya jawab. Silakan. Jadi itu berbicara tentang apakah Yesus itu sungguh-sungguh bangkit atau tidak. Kenapa lari ke Yesus? Boleh. Diam. Saya lagi. Kamu hanya menipu saja. Silakan. Yesus, sabar. Yesus taat. Dalam ketaatannya terlibat iblis. Percuma Yesus taat kalau iblis tidak terlibat dalam hal proses ketaatannya berhubungan dengan penyaliban. Sekarang permasalahannya adalah ketika kau katakan ketaatan Yesus yang menjadi simbol keselamatan Kristen, itu bohong, itu cara politik yang tidak bagus yang Anda lakukan. Tolong tunjukkan di mana perintah Bapa Elohim kepada Yesus agar dia mati disalib demi untuk dosa-dosa orang bersalah. Ada? Sampai dia harus Anda tuduh taat. Ada Yesus menerima perintah bunuh diri lu. Kamu sudah mulai absurd nih. Seranganmu udah mulai nggak jelas nih. Tunggu. Atau kamu kurang istirahat atau bagaimana? Saya menanggapi pernyataanmu yang mengatakan Yesus taat sampai mati di atas tiang salib. Taat kepada siapa? Kepada iblis. Kepada Bapa di sorga yang Tolong mengutusnya. tunjukkan dalilnya membunuh orang benar itu menjadi perintah Bapa untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Memang siapa yang memerintahkan untuk membunuh? Lalu Yesus taat kepada siapa? Kepada Bapa di sorga. Mana dalilnya ketaatannya kepada perintahnya agar mati untuk orang-orang berdosa? Baik, saya jawab. Mana Jadi dalilnya? begini Juma. Jangan. Baik. Dalil. Baik. Dalil. Jadi kamu berpikir bahwasanya Bapa Yesus di taat. surga memerintahkan orang-orang untuk membunuh Yesus, begitu? Memerintahkan Yesus untuk mati. Dan Siapa yang memerintah? Siapa yang memerintahkan demikian? Kamu bilang tadi Yesus taat kepada Bapa. Yesus taat kepada Bapa supaya apa? Melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan? mana Memberitakan perintahnya? kebenaran. Mana perintahnya Bapa untuk mati orang benar ini demi orang berdosa? Mana perintahnya? Itu lagi kamu sendiri. Lah, kamu yang mengatakan taat, Yesus taat kepada Bapa. Taat kepada Bapa untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran. Ketika Iya. Tuhan Yesus Taat mati memberitakan. disalib. Boleh saya bicara? Enggak, dalil saya minta. Boleh saya bicara? Berpanjang lebar Anda berkhotbah. Dalil Yesus taat. Kami Kristen diselamatkan bukan karena disalib, tapi karena Yesus taat kepada perintah-perintah Bapa. Oke. Yang mau Yesus disalib iblis. Kalau Ya. Anda mengatakan diam dulu, berarti Yesus taat ke iblis. Oke, baik. Saya jawab Yesus pertanyaanmu. taat, tunggu. Yesus taat ke iblis atau Yesus taat ke Bapa Elohim? Baik. Sudah selesai? Kok baik? Jawab dulu. Sudah selesai? Sudah, silakan. Jawab itu ya. Jadi ini Silakan. logika macam apa ini berpikirnya? Kalau Yesus dibunuh, disalibkan oleh orang-orang Farisi, artinya Yesus taat kepada orang Farisi gitu? Itu logikamu? Tadi kau katakan Yesus taat kepada Bapa. Iya, taat kepada Bapa di sorga. Terus Taat menurut atas- kamu, taat karena atas Yesus perintah. disalibkan oleh orang-orang Farisi yang di belakangnya adalah iblis, berarti Yesus taat kepada iblis. Itu Karena logikamu. mengikuti keinginan iblis. Ya, itu logikamu seperti itu. Lalu
Baik. Jadi menurutmu karena Muhammad diracun oleh orang Yahudi berarti Muhammad taat kepada yang meracun? Gitu. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad taat kepada orang yang diracun? Kan logikamu seperti itu. Menurut Anda yang logikamu mengatakan tadi bahwasanya logikamu gimana? Cara pikirmu itu loh. Pola pikirmu itu bagaimana? Di depan saya kau nggak laku. Cara-caramu yang menipu umat Islam awam itu nggak laku bagi saya, Dis. Kau sudah tahu saya. Itu udah tukang bisu-bisukan Kamu moderatormu itu. kenal saya. Kenapa Diam. moderatormu ketakutan tukang bisu-bisukan? Diam. Saya perintahkan. Diam. Ketakutan dia kalau saya ngomong. Saya Coba. perintahkan, dengarkan saya. Dengarkan saya, Edis, dengarkan saya. Mumpung kau lagi di Silakan. luar negeri, bebas kau berhujat. Dengarkan. Silakan. Kamu membantah keselamatan Kristen karena salib. Dengan mengatakan Yesus itu, kami Kristen tidak selamat karena salib, tapi karena ketaatan Yesus terhadap perintah Bapa. Sedangkan kamu sendiri mengakui penyaliban itu keinginan iblis. Yesus taat terhadap salib. Yesus taat terhadap iblis. Kau ingin membantah itu? Boleh. Tapi tunjukkan di mana Bapak mau Yesus disalib orang benar, mati untuk menebus orang bersalah. Bapak perintahkan itu di mana? Jangan kau putar lidah. Ingat, kau lagi berhadapan dengan saya, bukan dengan umat awam. Oke. Silakan. Sudah, bisa saya jawab? Silakan. Baik. Makanya kamu cocok diskusinya sama Rudi Yohanes kamu. Kamu Sama jangan lebay, jangan gimana? bikin Saya boleh gerakan ngomong nggak? tambahan. Ketika saya ngomong kenapa kamu Jangan panik? bikin gerakan tambahan. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya Jangan ngomong? bawa-bawa orang. Kamu aja dengan saya. Nggak usah kau lebay di sini. Di Indonesia, andaikan kau masih di sini, kau nggak laku. Di Indonesia kau nggak laku. Di luar negeri kau laku karena kau penghujat kelas kakap. Sekarang kau bicara. Kenapa kau tukang bisu-bisukan cuma? Di mana bentuk ketaatan Yesus terhadap penyaliban? Di mana penyaliban? Kalau itu saya dari mau Bapak? menjawab, kau jangan Silakan. panik bisu-bisukan saya. Ini tangan saya begini ya. Jangan bikin Dan nih, gerakan tambahan. tangan saya begini nih. Lihat ya. Masa orang yang Menurut dijagokan, menurut orang dijagokan logikamu ya. gerakan tambahan Karena menghadapi saya. menurut Silakan. logikamu, karena Yesus disalibkan, berarti Yesus taat sama iblis. Lalu taatnya Berarti Yesus menurut logika somplangmu, karena Muhammad diracun perempuan Yahudi, tentu saja yang merasuki perempuan Yahudi itu adalah iblis. Di mana? Coba kamu setuju nggak? Yang merasuki Ketaatanmu. perempuan Yahudi yang meracun Muhammad itu adalah iblis? Setuju nggak kamu? Saya mengatakan, apakah Nabi Muhammad taat kepada keadaan itu? Apakah Muhammad taat kepada Allah atau kepada iblis? Kepada Allah. Oke, Ada nggak berarti Allah? yang merasuki Ada nggak Allah? perempuan Dengar. Yahudi untuk Ada meracun tidak Muhammad Allah itu memerintahkan? adalah iblis Ada atau nggak Allah? Allah? Ada nggak Allah merintahkan kepada senap untuk meracun? Oke, ada nggak Tuhan memerintahkan iblis untuk menyalib Yesus? Tidak ada. Ya tidak ada. Terus kenapa kamu berpikir seperti itu? Terus faktanya Yesus disalib. Ayo. Oke. Berarti Terus iblis masalahnya di berhasil. mana? Masalahnya di mana? Iblis berhasil menyalib atau tidak? Berhasil? Apakah Bapak mau Yesus disalib? Tidak. Berarti penyaliban ini ketaatan Yesus terhadap siapa? Kepada Bapa di sorga. Berarti Bapak yang mau dia disalib. Bapa di sorga memerintahkan Yesus supaya jangan lari dari penyaliban itu. Di mana dalilnya? Hadapi penyaliban itu. Jangan kabur. Dalil. Baik. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus inginkan? Ya Bapa, jikalau engkau mau, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Apa Terus? kehendak Bapa di surga? Apa? Kehendak Bapa di surga adalah supaya Tuhan Yesus terus memberitakan kebenaran, sekalipun diancam mau dibunuh, sekalipun diancam mau disalibkan, Mana sekalipun dalilnya? Boleh saya ngomong? Dalilnya? Mana dalilnya? Bahwa Keseluruhan Bapak Injil itu dalilnya. Keseluruhan Injil itu dalilnya. Masalah Di mana di situ
itu Tuhan Yesus memberitakan kebenaran. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai ular-ular beludak, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika Tuhan Yesus memberitakan kebenaran, orang-orang Yahudi ahli Taurat itu mengancam akan membunuh Yesus. Apakah Tuhan Yesus berhenti? Tidak. Apakah Tuhan Yesus takut? Baca seluruh Injil. Baca seluruh Injil. Masa begitu? Baca seluruh Al-Quran. Baca seluruh Al-Quran. Ya sudah, Juma. Intinya poin pertama, poin ke-1, poin kedua sudah saya bantah dari kamu. Iya, bantah kosong. Giliran saya bertanya, kamu sanggup nggak kalau saya bertanya? Bantah kosong. Kalau saya bertanya, kamu kosong. sanggup nggak? Bantah kosong. Kalau saya bertanya, Sampai bantah, malu dia, malu. Bantah kosong. Tengoklah teman-teman. Dia mau bertanya. Kenapa dia mau bertanya? Karena dia sudah terjebak dengan kebodohannya sendiri. Dia mengatakan bahwasanya Yesus, orang Kristen, diselamatkan bukan karena penyaliban, tapi karena taat kepada Bapa. Mana perintah Bapa agar Yesus disalib? Sampai Yesus tidak kemudian lari dari penyaliban. Ada perintahnya? Tidak ada perintahnya. Dengan kata lain, kalau dia memaksakan keadaan itu, artinya Yesus taat kepada iblis. Maka tema ini menghasilkan bahwa orang Kristen harus berterima kasih kepada titik-titik S, sebab ternyata Yesus pun taat kepada yang menginginkan penyaliban, yaitu iblis. Gimana teman-teman? Sudah lihat? Gimana pendapat teman-teman sekalian? Ya, puas ya. Karena memang gak ada nyambung-nyambungnya. Yang lucu, Kristen mendukung Edis. Dan gak ada yang sadar satupun. Kok bisa? Dari tadi beneran gak nyambung. Bang Zuma bilang jasanya ke seluruh orang Kristen. Edisnya bilang jasa ke Nabi Muhammad. Kan gak connect. Dari awal terbangunnya diskusi gak connect gitu. Dan Edis, saya tahu dia mau nanyakan apa. Dia udah pernah debat sama saya. Itu nanya masalah ini. Orang beriman itu gak mampu dipengaruhi syaitan. Nah, kalau kita melihat dari matan Arabnya sendiri, di situ bukan bercerita rasuki setan, tapi matan Arabnya bercerita dipengaruhi setan. Nah, berbicara tentang iman, orang percaya Tuhan, percaya Allah. Dipengaruhi, Edis maunya dipengaruhi, di sini dimasuki setan. Padahal artinya orang beriman itu bagaimanapun bisikan daripada syaitan, dia nggak akan mampu merusak imannya. Ya, itu nggak penting. Yang paling penting dalam perdebatan ini, sekonyol itu Edis membawa analogi, enggak connect. Berjasa enggak buat Nabi Muhammad? Hah? Berjasa kepada Nabi Muhammad kalau masuk surganya karena pembunuhan itu. Masalahnya masuk surganya dari hadis yang saya baca tadi. Apa? Allah yang menjamin dia masuk surga. Mau misalnya meninggalnya, misalnya na'udzubillah ya, na'udzubillah. Meninggalnya Nabi Muhammad misalnya jatuh dari pohon kurma. Apakah karena pohon kurma? Bukan. Itu menjadi sebab kematian. Akan tetapi meninggalnya Nabi Muhammad dan kemudian masuk surga Nabi Muhammad, meninggal karena sebab, masuk surga karena jaminan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad. Sedangkan daripada pembahasan Yesus tadi, karena tunduk ketaatan di atas kayu salib. Apaan? Hah? Kalau enggak ada iblis, enggak kejadian itu penyaliban. Enggak akan diserahkan oleh Yudas juga. Kewalahan itu orang Yahudi nyari-nyari Yesus setelah rapat. Ya, dan enggak dijual itu oleh Yudas. Astagfirullah, inilah yang dibanggain Kristen justru setolol-tololnya makhluk ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Makasih banyak yang telah hadir di Al-Mantiki Keluarga Apologet. Kita ketemu di next video. Menurut teman-teman setuju nggak kalau kita reaksi semua video Edis, tapi nanti nggak ada yang nonton? Ya udahlah. Makasih banyak. Jangan lupa titipkan komentar. Mohon maaf banyak komentar yang belum saya baca, tapi saya like semuanya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di next video. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.